Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, kritik dan fitnah dua hal yang berbeda. Tapi bagaimana memisahkannya? Bagaimana pula memisahkan bahwa fitnah dan kritik dalam kasus ini, yang mana yang dilancarkan sesungguhnya? Saya menghimpun sejumlah informasinya dan berikut ini akan saya sampaikan pada Anda. Atas kasus yang terus mengalir, sejumlah pasal bergulir. Ada hukuman yang diancamkan. Jadi dengan 3 kali kami lakukan somasi, tentunya semakin banyaklah kesempatan buat ICW untuk memberikan keterangan atau bukti-bukti keterlibatan Pak Muldoko. Ternyata mereka juga tidak berhasil dan tidak punya bukti-bukti yang kuat tentang perbuatan Pak Muldoko, apapun itu. Karena perbuatan berburu rente itu tuduhan serius seperti dikatakan Pak Muldoko tadi. Soal pencemaran nama baik termaktub dalam pasal 27 dan pasal 45 Undang-Undang ITE. Bagi yang sengaja mendistribusikan atau membuat dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik akan dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal 750 juta rupiah. Sementara itu, atas kasus Jenderal Luhut soal kelindan bisnis miliknya dengan operasi militer Intan Jaya di Papua, ia pula merasa difitnah dan dicemarkan nama baik serta kehormatannya. 2 pasal dilayangkan dari pihak Luhut. Sesuai pasal 310 KUHP, sengaja menyerang kehormatan seseorang dapat dihukum pidana penjara paling lama 9 bulan, dan pasal lainnya menyangkut pencemaran nama baik. Apabila tuduhan salah dapat dihukum karena memfitnah dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Aksi somasi belum terlihat ujungnya. Muncul pertanyaan, haruskah langsung menempuh jalur hukum? Atau hanya perlu jawaban lugas dari para pejabat yang memang wajar untuk dikritik? Kendati pun ada kalanya kritik tidak sepenuhnya benar. Nah, urusan yang dilakukan oleh teman-teman ICW dan teman-teman di Lokataru serta di Kontras ini kan kinerja dalam kapasitas pejabat publik dengan data yang mereka dapatkan. Di ruang keterbukaan informasi, media yang bebas, maka data itu mestinya dibantah dengan proses misalnya apa yang benar itu seperti apa. Dan yang kedua, jangan lupa Mas Bayu, demokrasi itu soal dialog. Kebebasan berpendapat, berekspresi, hingga kebebasan pers menjadi ciri demokrasi yang dijunjung tinggi. Sayangnya, tahun 2020, Indonesia tercatat memiliki kualitas demokrasi paling rendah sepanjang 14 tahun terakhir. Catatan serius bagi seluruh bangsa. Jangan kembali ke era lama. Sementara untuk para pengkritik, teruslah mengkritik. Gunakan fakta dan data yang tepat. Karena siapapun punya hak untuk menilai dan dinilai sesuai situasi yang sebenarnya. Saudara, tudingan rente alias mencari keuntungan yang dilakukan di tengah krisis adalah bukan persoalan biasa. Jika ini betul-betul terjadi, maka harus dibongkar tak bersisa. Tapi ada satu prinsip yang harus dipegang, data dan fakta tak boleh dibiarkan salah hingga menyerang hak dan kehormatan seseorang. Terhadap siapapun pengelola negara, kritik adalah hal yang wajar sebagai bentuk peduli dan kasih sayang untuk menjaga negeri demokrasi. Saya Aiman Wicaksono. Salam.